dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih kuat, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya.
ya Tuhan. Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu siang ini tertulis dari 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24.
Marilah kita baca secara responsoria. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepadanya, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu yang sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Amin.
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghampiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas, selamat hari Minggu Amang Inang seluruh jemaat kebaktian Minggu. Warta jemaat untuk minggu ini, Minggu 8 Mei 2022 dengan topik Kuasa Tuhan yang Menghidupkan. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Jubilate yang artinya Pujilah Tuhan, hai segala bangsa-bangsa. Mazmur 66 ayat 1. 2. Partanggiangan Banjar Kebaktian Sektor. Dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Mei 2022, pukul 20 WIB. A. Banjar Bungur Kostrad, khotbah oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Situa Hasyanipar SE. B. Banjar Tanah Kusir Selatan, khotbah Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Situa TL Aritonang. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. 3. Pemberkatan nikah. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Jakob Jogamada Siahaan, putra dari Bapak Pendeta Wilson Karimula Siahaan STH dan Ibu Rusmian Pelegia Boru Tambunan, alamat Jalan Rotela 4 nomor 10, Perumahan Pertamina Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Banjar Rempoa, Ciputat. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama dengan Yuniska Angelika Boru Sitohang, putri dari Bapak Jawanten Sitohang dan Ibu Magdalena Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Sutoyo S, nomor 253 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anggota Jemaat HKBP Banjarmasin, Resort Banjarmasin. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 mulai pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, Jakarta. Keempat, pengunduran diri dan penerimaan tata usaha. Telah mengundurkan diri Saudari Marito Mei Nengsi Boru Sinambela SS, seorang staf tata usaha kedua Kantor Gereja HKBP Kebayoran Lama mulai pertanggal 1 Mei 2022 dengan masa kerja 5 bulan terhitung sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 30 April 2022.
Sehubungan dengan pengunduran diri staf tata usaha tersebut, maka gereja membuka lowongan kepada jemaat yang bersedia mengisi kesempatan dengan syarat sebagai berikut. A. Warga jemaat HKBP Kebayoran Lama. B. Pria atau wanita belum menikah. 3. Usia antara 18 sampai dengan 30 tahun. D. Pendidikan terakhir minimal D3 jurusan komputer IT. E. Dapat mengoperasikan komputer, mengerti MS Word, Excel, PowerPoint, Zoom, dan sebagainya. Dengan batas waktu yang ditentukan sampai dengan 2 minggu terhitung mulai tanggal hari ini, Minggu 8 Mei sampai dengan 22 Mei 2022. Kelima, penerimaan guru sekolah minggu. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, syarat menjadi tenaga guru sekolah minggu adalah sebagai berikut. A. Bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah anak sekolah minggu jemaat. B. Berperilaku yang pantas ditiru, tidak bercela, rajin mengikuti kebaktian atau persekutuan, dan melakukan pekerjaan gerejawi. C. Rajin mengikuti sermon guru sekolah minggu. D. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan sudah CD. E. Sebisa mungkin berpendidikan keguruan, memiliki pengertian tentang perkembangan pikiran, emosi, dan fisik anak-anak sekolah minggu dan proses belajar. F. Dipilih dalam rapat gabungan Dewan Koinonia dan Majelis Tahbisan dari antara warga jemaat dan ditetapkan oleh pimpinan jemaat dengan surat keputusan serta diumumkan dalam ibadah minggu. Keenam, tim sentralisasi keuangan. Merujuk hasil rapat koordinasi pimpinan dan praeses HKBP pada tanggal 8 sampai dengan 9 Maret 2022 dan untuk mewujudkan sentralisasi keuangan HKBP sebagaimana yang telah diamanatkan oleh rapat MPS HKBP, maka akan dilaksanakan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP untuk wilayah keempat meliputi HKBP Distrik ke-8 DKI Jakarta, HKBP Distrik ke-17 Indonesia Bagian Timur, HKBP Distrik ke-18 Jabar Tengdi, HKBP Distrik ke-19 Bekasi, HKBP Distrik ke-21 Banten, HKBP Distrik ke-27 Borneo, dan HKBP Distrik ke-28 Boskap. Sehubungan dengan itu, tim yang berangkat dari gereja kita adalah Pendeta Resort, Pendeta Jeffrey Sitindaun, Parhalado Parartaon, Situatiur Borus Tompul SEAK, Bendahara Huria, Uli Novianti Borus Yahaan SE, untuk mengikuti sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP secara tatap muka on-site di Balai Sinta Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 88 Catur Tunggal Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Ucapan terima kasih. NHKBP Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang telah menyampaikan donasinya berupa uang maupun barang yang sudah diserahkan kepada kami melalui aksi bakti sosial ke Panti Sosial Tresnawerda Jakarta. Donasi yang terkumpul sebesar Rp14.240.000. Kiranya menjadi berkat kepada yang memberi dan yang menerima. Tuhan Yesus memberkati. 8. Turnamen NHKBP. Naposo Bulung Pemuda-Pemudi telah mengadakan turnamen e-sport Mobile Legends mulai tanggal 7 dan 14 Mei 2022 secara online dan 21 Mei 2022 secara offline di Gedung Sopo Praja.
Turnamen ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pemuda gereja HKBP Kebayoran Lama. Demikian warta jemaat minggu kita hari ini. Selanjutnya untuk yang lebih lengkap dapat Amang Inang baca dalam warta jemaat yang sudah dibagikan. Terima kasih. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita terima tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dimulai dari ayat 36 sampai dengan ayat 43. Kita sama-sama mengikutinya. Demikian tertulis firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya
Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Hidup yang dihidupkan menjadi hidup. Itulah perbuatan Tuhan kepada hidup kita. Kita beroleh hidup karena Tuhan yang memberikan kehidupan tersebut. Tetapi kehidupan yang dihidupkan oleh Tuhan itu punya tujuan. Bukan asal hidup saja. Tetapi hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu harus punya arti. Harus berdaya guna. Harus dihargai sebab hidup kita manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga bobot dari hidup itu harus kita isi dengan hal-hal yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita harus hidup yang beriman. Dan dalam hidup kita ini harus dibarengi dengan perjuangan iman. Perlombaan iman. Sehingga akan mempunyai arti, mempunyai makna. Tidak asal hidup begitu saja. Pokoknya hidup, napas kita itu masih ada. Apakah
hidup pemberian Tuhan ini hanya begitu saja. Bukan. Tetapi di dalam hidup kita, kita harus beriman sehingga harus benar-benar kita isi sedemikian rupa. Dan apa yang kita lakukan yang baik, yang bermutu di dalam hidup kita, itu juga bentuk persembahan, pujian untuk Tuhan. Itu sebabnya dalam minggu kita pada hari Minggu ini sekarang ini, nama minggu kita disebut dengan Jubilate. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Dan dapat juga disebutkan dengan bersorak-sorailah kepada Tuhan hai seluruh bumi. Pujian kepada Tuhan, sorak-sorai kita kepada Tuhan, itulah bagaimana kita mengisi hidup yang diberikan Tuhan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Diisi secara penuh. Tidak hanya asal ada, sedikit. Dan ini dibuktikan dari nats kita. Dengan nats ini kita diarahkan seperti apa yang kita ungkapkan tadi. Apa yang telah diperbuat seorang perempuan yang bernama Tabita. Tabita seorang perempuan yang beriman kepada Tuhan dan bahkan dia disebut sebagai murid dari Tuhan. Dia isi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat, berdaya guna, bukan hanya untuk dirinya, tetapi terutama buat diri orang lain, untuk sesama. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh Tabita disebut dalam ayat 36 dalam nats khotbah kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kata banyak sekali. Berarti bukan hanya 2. Bukan hanya 3, tidak disebutkan berapa kali. Tidak ditentukan jumlahnya berapa. Tetapi disebut banyak sekali. Ini menjadi arahan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Berbuatlah sebanyak mungkin yang baik. Sebab itulah kenyataannya dari iman yang kita pegang hingga sekarang ini. Kita sebutkan kita adalah yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita punya iman, tetapi tidak ada berbuat sama sekali.
Tabita, dia punya iman kepada Tuhan dan dia berbuat. Dia melayani, dia berbagi, dia memberi. Dan itu tidak sia-sia. Inilah panggilan gereja. Hingga saat ini. Kalau disebutkan dalam tritugas panggilan gereja. Persekutuan, bersaksi, dan melayani. Persekutuan berkoinonia, bersaksi bermarturia, melayani berdiakonia. Hal yang tiga ini Tabita terapkan. Bukan hanya bersama, bukan hanya bersekutu. Bukan berarti mengatakan bahwa kita tidak perlu bersekutu. Dalam satu keluarga juga orang tua dengan anak-anak itu adalah persekutuan. Itu adalah koinonia. Di gereja juga kita bersekutu. Ada punguan kur ama, punguan kur ina, perempuan. Ada kur naposobulung, punguan kur naposobulung. Itu dalam bentuk-bentuk kategorial. Dan bahkan ada lagi campuran yang namanya gemende. Persekutuan antara laki-laki dan perempuan. Dipadukan, disatukan. Itu persekutuan. Tetapi apa cukup hanya untuk berkumpul saja, bersekutu saja? Tidak. Di dalam persekutuan itu sesama mereka harus bersaksi. Persekutuan itu juga harus bersaksi kepada orang lain. Di luar dari perkumpulan itu, apa yang harus disaksikan? Apa yang harus diberitakan? Yaitu tentang kebesaran Tuhan. Perbuatan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Kita sakit dan sembuh, kita bersaksi kepada teman kita, kepada saudara kita. Puji Tuhan, saya bisa sembuh dari penyakit. Itu artinya puji Tuhan, itu adalah perbuatan Tuhan. Saya memiliki harta, puji Tuhan. Saya bisa selamat-selamat dalam perjalanan hidup saya dan lain sebagainya. Itu adalah bersaksi. Tapi apa cukup hanya hingga bersaksi setelah bersekutu? Tidak. Harus disempurnakan dengan melayani. Berdiakoni. Banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Peduli terhadap sesama. Ulau parasini rohaun. Kepedulian kepada orang lain. Mau memberi. Mau berbuat. Tidak hanya menerima. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita bayangkan dulu kalau kita hanya menerima. Itu jadi penyakit kalau tidak mau memberi. Coba kalau kita hanya minum saja. Coba kita kalau hanya makan saja. Tapi tidak pernah ke toilet. Tanda tanya apa enggak? Bingung apa tidak? Ini pasti ada kelainan. Harus periksa ke dokter. Karena apa? Karena hanya minum dan makan saja. Laut mati. Kadar garamnya tinggi. Karena hanya menerima. Pembuangannya tidak ada.
Manusia juga kalau hanya menerima, tidak pernah memberi, itu pasti ada kelainan, ada penyakit. Kita harus salurkan, kita harus memberi. Sehingga dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita selalu dan selalu menerima dari Tuhan. Selalu meminta dan selalu menerima dari Tuhan. Tetapi tidak pernah memberi kepada sesama seperti Tuhan memberi kepada kita. Tabita, dia berbuat. Dia memberi. Dia berdiakoni sosial. Dia peduli terhadap orang lain. Namanya harum apa tidak? Harum. Dia disukai apa tidak? Sangat disukai. Dan itu terbukti dalam nats ini. Berbuat baik itu tidak sia-sia. Tetapi berbuat jahat itu sangat sia-sia. Kalau kita selalu berbuat baik, kita akan disenangi, dirindukan oleh orang lain. Tetapi kalau kita selalu berbuat tidak benar, menyusahin orang lain, kita tidak akan dicintai, kita tidak akan dirindukan, tetapi bahkan kita akan menjadi manusia yang dihindarkan. Apalagi dari perkumpulan atau persekutuan. Itulah yang diperbuat oleh Tabita. Tetapi tiba-tiba dia meninggal oleh karena sakitnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara setelah dia meninggal? Semuanya menangis. Terutama para janda menangis. Mereka menangis karena mengenang apa yang telah diperbuat Tabita. Itulah buktinya kalau kita katakan orang yang selalu berbuat baik dalam hidupnya sebagai aktualisasi dari imannya. Dia akan selalu dikenang, dirindukan, dan bahkan pada saat kita meninggal dunia. Semuanya akan sedih. Dan bahkan akan mengatakan, saya tidak akan bersama dengan dia lagi. Saya tidak akan menikmati perbuatan baiknya lagi. Orang lain merasa rugi. Tapi coba dulu, kalau yang jahat itu tiba-tiba meninggal. Jangan-jangan terus ada yang mengatakan, syukurlah. Daripada nyusahin semua. Yang mau kita katakan, kalau dialamatkan kalimat itu kita bayangkan kepada kita, betapa menyedihkan. Tetapi betapa mensukacitakan kalau kita tiba-tiba meninggal tetapi semuanya bersedih. Karena terbayang mengalami dan selalu merindukan perbuatan baik kita kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tabita menerima mukjizat dari Tuhan melalui Petrus. 2 Petrus kepada Tuhan dan Tuhan yang membangkitkan dia. Tabita, bangkitlah.
Kita ingin dibangkitkan oleh Tuhan. Bangkit dari kematian rohani, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kekelaman hidup, dan apapun itu. Tuhan mengatakan, wahai engkau, bangkitlah. Mungkin nama kita disebutkan. Mungkin pengharapan kita selama ini sudah mati. Kalau iman kita belum tentu saya rasa mati. Karena apa? Buktinya mau kita datang ke gereja ini. Tetapi bisa saja iman kita, pengharapan kita tidak penuh. Bisa disebut dengan suam-suam kuku. Hanya separuhnya percaya mengimani Tuhan. Tetapi secara penuh dan jelas Tuhan mengatakan, wahai engkau, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dia melihat. Bukan hanya kepada Tabita yang dibangkitkan, yang dihidupkan, tetapi seluruh pengikut Kristus yang mengimani Tuhan Yesus pada hari Minggu ini disuarakan kepada kita, wahai engkau, bangkitlah, mata kita akan terbuka. Kita akan melihat dengan jelas dunia ini, kehidupan ini, dan bahkan yang lebih berharga lagi, kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita melihat berkat Tuhan, kita melihat kasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu sudah kita terima, Tuhan membangkitkan pengharapan kita. Tuhan menghidupkan pengharapan kita. Tuhan membangkitkan, menghidupkan iman kita kembali. Selayaknya lah kita harus berjubilate, bersorak-sorailah. Pujilah Tuhan, berhaleluyalah. Karena Tuhan sudah menunjukkan karyanya. Untuk itu, Amang Inang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pulang dari gereja ini. Kita harus berjubilate. Kita harus bersorak-sorai. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus mengatakan mungkin kita berangkat dari rumah kita tadinya. Kita mengalami pergumulan beberapa hari ini. Dan pada saat ini Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan, bersorak-sorailah. Rasakan kebesaran Tuhan, rasakan karya Tuhan. Dia membangkitkan iman kita. Dia membangkitkan pengharapan kita. Mata kita terbuka. Ternyata apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah membiarkan. Apapun yang terjadi, yang kita hadapi, kita tidak sendiri. Tetapi mujizat Tuhan diberikannya kepada kita, menghidupkan iman kita, menghidupkan pengharapan kita, bahwa ternyata dengan kebangkitan, kemenangan, sukacitalah upah kita. Maka selayaknya, sekali lagi, jubilate, pujilah Tuhan, bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa.
Engkaulah Tuhan yang selalu kami puji dan kami muliakan. Nama-Mu yang selalu kami tinggikan. Dan kami harus bersorak-sorai di tengah kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, karya-Mu. Engkau yang memilih kami, supaya di dalam iman kami mau untuk melayani, kami mau untuk berbagi. Sebab itu adalah perintah Tuhan. Seperti Tuhan peduli terhadap kami, mengasihi kami, membekali hidup kami. Demikian juga hendaknya kami mau untuk berbuat seperti itu kepada sesama kami. Tuntun kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami, supaya kami mau untuk berbuat seperti yang Tuhan perbuat kepada kami. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Ruth Maria Asima Borusiahan, Nyonya Gehasiahan Juita Borusilalahi, Nyonya Manik Loise Blendina Boru Panggabean, Evertus Ronald P. Simajuntak, Nyonya P. Panjaitan Jojor S.I. Boru Simatupang, Sintuen Senir M.H. Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Boru Lumbantobing, Dr. Andus Iwan B.M. Tampubulun, Sahat Napitupulu, Nyonya M.H. Tambunan N. Boru Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru Sirait, dan juga yang tidak kami sebut namanya, dari seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan mereka Tuhan, dan permohonan kami, sembuhkan mereka dari penyakit mereka, supaya mereka Tuhan mampukan untuk menjalani hari-hari hidupnya kembali. Yang berduka, yang mengalami masalah persoalan hidup, tolong Tuhan, hibur mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk menjalani semuanya, dan jangan biarkan mereka jatuh kepada keputusasaan, tetapi biarlah dengan tuntunan Tuhan mereka selalu berpengharapan kepadamu. Itulah sembah sujud kami Tuhan, dan buat seluruh jemaat-Mu juga yang bersukacita menerima berkat dari Tuhan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan anak jemaat-Mu yang mendapatkan jodoh, dan di tengah keluarga Tuhan karuniai anak berhasil dalam pekerjaan, di sekolah, kuliah, dan banyak lagi dalam setiap aktivitas sesuai dengan profesi jemaat-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Demikian juga buat besok, di mana jemaat-Mu yang bekerja, yang sekolah, kuliah, dalam setiap aktivitas mereka, Tuhanlah yang memberangkatkan mereka untuk melaksanakan setiap aktivitas mereka
hanya di dalam nama Tuhan saja. Dan dalam setiap perjalanan aktivitas mereka selalu takut akan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami yang melayani pada hari Minggu kebaktian siang hari ini, kami pendeta dan juga para halado, sintua dan calon sintua, organis, song leader, dan juga tim multimedia. Terimalah salam kami buat seluruh Amang Inang dan saudara-saudara. Selamat hari Minggu, salam kasih untuk kita semua. Horas, pulanglah dengan sukacita.